Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Eka Ari Ardianto. Saya adalah guru di SMP Muhammadiyah Merauke, Papua Selatan. Di sini saya juga salah satu peserta Jambore GTK 2024. Dalam video ini saya akan berbagi praktek baik, yaitu penerapan Dilan Sipro dalam pelaksanaan P5. Seperti apa Dilan Sipro itu? Berikut penjelasannya. Dilan Sipro ini adalah strategi yang sudah saya terapkan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dilan Sipro ini memiliki arti digitalisasi pembelajaran dan diferensiasi produk. Penerapan Dilan Sipro ini saya harap bisa menjawab situasi dan tantangan seperti berikut. Situasi ini diawali saat SMP Muhammadiyah Merauke melaksanakan in-house training di awal tahun ajaran 2024-2025. Di situ kami melaksanakan bedah rapor, hasil rapor pendidikan. Nah, di situ kita mendapati beberapa nilai yang turun, termasuk di sini nilai indeks karakter kreativitas menurun sebanyak 3,75 dan indeks nilai karakter mandiri yang turun 0,87. Sebenarnya pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bisa menjadi wadah atau sangat berpotensi untuk memperbaiki atau menumbuhkan karakter siswa, termasuk di dalam 6 dimensinya. Namun dalam pelaksanaan P5 ini banyak sekali tantangan atau banyak sekali kendala yang dihadapi, seperti dari Bapak Ibu guru yang merasa atau bahkan murid yang merasa bahwa P5 ini sangat melelahkan, tidak menyenangkan seperti itu. Kita tahu bahwa dari situasi latar belakang di situ menunjukkan bahwa guru sangat merasa kelelahan dengan adanya P5 karena harus menggandakan beberapa dokumen seperti LKPD, absensi, asesmen atau bahkan lembar refleksi maupun konten ya seperti itu. Padahal di sini ada potensi di mana 90% siswa itu sebenarnya memiliki gadget atau gawai, sehingga harusnya ini bisa dimanfaatkan. Nah, ini menjadi tantangan juga bagi saya bagaimana memanfaatkan 90% siswa ini memiliki gawai untuk mencapai pembelajaran yang didigitalisasi seperti itu. Dan ini juga bisa menjawab visi dari SMP Muhammadiyah Merauke yang salah satunya berbunyi mewujudkan peserta didik yang mempunyai kemampuan digital. Dari pihak Bapak Ibu, jika digitalisasi pembelajaran dalam P5 ini bisa direalisasikan, Bapak Ibu guru tidak perlu repot-repot lagi dalam membuat atau menggandakan dokumen seperti tadi LKPD, absensi, asesmen, lembar refleksi ataupun kontennya seperti itu. Sebelum melaksanakan P5, hal yang saya lakukan dalam pra P5 ini, saya berusaha menggali informasi terkait pelaksanaan P5 ini dari guru yang mengampu jenjang sebelumnya. Yang kedua, saya bersama Bapak Ibu guru kelas 7 lainnya mencoba merumuskan tema apa dan topik apa yang perlu kami angkat dalam P5 kali ini. Dari situlah saya bersama Bapak Ibu guru lain mendapatkan tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik uang bukan segala-galanya namun segala-galanya butuh uang. Topik ini bukan mengajarkan untuk menjadi siswa atau menjadi sosok orang yang money oriented. Namun dalam topik ini diharapkan juga mengubah perilaku siswa yang konsumtif menjadi lebih bijak dalam mengelola sirkulasi keuangan. Selanjutnya, saya turut berkonsultasi dengan kepala sekolah kami yaitu Bapak Suwarno SPD MPD. Di sini beliau sangat mendukung digitalisasi pembelajaran dan diferensiasi yang saya dan teman-teman canangkan. Setelah beberapa persiapan yang kami siapkan sebelum melaksanakan P5 ini, kami menyusun modul yang berbasis digital. Modul tersebut dilengkapi dengan absensi, kemudian LKPD, konten, asesmen, ataupun lembar refleksinya. Nah, bagaimana kita memfasilitasi itu? Kami mencantumkan barcode yang terhubung dengan Google Form. Kemudian dalam modul tersebut saya juga mencantumkan link atau barcode yang bisa menghubungkan peserta didik ke beberapa referensi konten. Nah, di sini referensi konten yang berbeda-beda telah kami sajikan. Harapannya apa? Harapannya adalah supaya
peserta didik bisa mengakses referensi yang mereka inginkan. Dengan begitu mereka juga bisa membuat produk sesuai apa yang mereka inginkan atau sesuai dengan keahlian mereka. Dokumentasi tersebut menunjukkan bahwa peserta didik membuat produk yang berbeda-beda dengan kreativitas mereka masing-masing. Ada juga yang membuat karya 3 dimensi berupa celengan, ada juga peserta didik yang membuat video edukasi pengelolaan finansial. Dari segi kreativitas, 46% anak mencapai kategori sangat berkembang, 27% anak berkembang sesuai harapan, 14% anak sedang berkembang, dan kurang dari 1% mulai berkembang. Dan dari dimensi mandiri terdapat 40% anak sudah sangat berkembang, 33,3% anak berkembang sesuai harapan, 25,66% sedang berkembang, dan sisanya baru mulai berkembang. Hal ini menunjukkan indeks keberhasilan bahwa Dilan Sipro ini sangat cocok untuk meningkatkan kreativitas dan mandiri siswa. Kemudian hasil dari penerapan Dilan Sipro dalam pelaksanaan P5 ini bisa kita dengar testimoni dari salah satu siswa dan salah satu guru dari. Saya merasa senang karena di P5 kemarin kita dibebaskan memilih produk-produk yang akan kita buat. Ya, teman-teman saya rata-rata pada memilih karya 3 dimensi yang membuat celengan, dan saya membuat karya video edukasi yang berjudul Cara Meraih Kebebasan Finansial di Usia Muda. Dan di P5 ini juga kita tidak terpaku terhadap kertas saja, melainkan kita menggunakan handphone juga, sesuai visi misi SMP Muhammadiyah yang diharuskan mempunyai kemampuan digital. Pelaksanaan P5 kali ini sudah cukup karena berdasarkan hasil dari dimensi kreatif yang diambil, 46% peserta didik sudah berada pada kategori sangat berkembang. Kemudian 27%-nya peserta didik berada di kategori berkembang sesuai harapan, dan 14%-nya peserta didik berada pada kategori sedang berkembang. Adapun yang baru mulai berkembang itu hanya 1%. Nah, kemudian terkait dengan digitalisasi yang digunakan dalam P5 kali ini, menurut saya itu sudah sangat membantu Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu guru tidak perlu lagi menggandakan lembar refleksi ataupun LKPD ataupun lembar asesmen lainnya. Begitulah cerita praktik baik dari saya terkait penerapan Dilan Sipro dalam pelaksanaan P5. Saya harap praktik baik saya ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru yang hebat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.